Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat semangat. Kembali lagi bersama saya Agus Mutiana HS di acara Berbincang bersama Agus. Jadi hari ini kita ada kedatangan tamu Agung yang katanya baru sedang menuju wisuda. Dia adalah Frendika Mahendra. Halo semuanya. Halo Kak Fren. Halo semuanya. Jadi Kak Fren ini adalah founder LLC. Kalau teman-teman tahu, itu adalah kelompok belajar bahasa-bahasa yang ada di Provinsi Lampung. Jadi di sini aku akan nanya banyak banget nih. Yang pertama tentang apa ya? Beliau kan keterima S2 di Unila tuh. Jadi aku mau nanya-nanya tentang apa namanya? Tentang aduh, aku bingung. Sorry. Jadi aku tuh mau nanya suka dukanya. Jadi maaf ya guys, emang nggak aduh. Jadi aku mau ketawa dulu ya dia bahagia. Aku nggak ketawa. Jadi gini, aku mau nanya tentang gimana sih caranya supaya kita tuh bisa keterima beasiswa S2 di Unila gitu. Jadi mulai dari sekarang aja ya, aku tanya ke Kak Fren, gimana sih? Oke, terima kasih banyak atas pertanyaan. Ini pertama kali diwawancarai oleh superstar dari Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung gitu ya. Iya. Ini perwakilan dari dinas. Oke, jadi pertanyaan tadi tentang bagaimana cara mendapatkan beasiswa S2 di Unila. Sebenarnya beasiswa di Unila nggak terlalu banyak ya untuk S2 gitu. Saya itu adalah beasiswa pertama untuk S2 di sumber daya alam. Kalau 2018 gitu. Untuk ilmu lingkungan tahun 2018 belum ada. Ilmu lingkungan itu ada tahun 2019 gitu. Jadi memang benar-benar untuk mendapatkan bahkan saya nggak keterima untuk beasiswa Unila saya nggak keterima. Jadi dalam seleksi beberapa puluh orang, seleksi berkas, interview, saya sampai interview. Setelah interview itu pengumuman keluar, ternyata kuotanya cuma 5 orang kan gitu. Jadi saya adalah urutan ke-6 dan nggak masuk untuk nominasi untuk 5 besar itu. Ya ampun. Gitu. Tapi emang banget ya Kak Fren. Keberuntungan saya itu sebenarnya banyak banget tahun 2018 itu. Jadi akhirnya ada yang keluar tuh dari 5 besar. Jadi saya peringkatnya naik ke atas gitu. Ya saya sangat bersyukur sekali bisa naik. Akhirnya saya ambil dengan senang hati, saya ambil beasiswa S2-nya, baru deh bisa S2 di Unila. Itu publik nggak sih Kak tentang beasiswa itu tuh diumumin secara publik atau kita harus cari-cari tahu sendiri tuh infonya? Jadi ini, kalau di angkatan saya itu beasiswa di Unila itu hanya untuk alumni Unila. Jadi gitu. bukan untuk jadi lulusan luar nggak ya? bisa. Bener banget. Jadi kalau misalnya hanya lulusan Unila. Misalnya nih dia lulus dari Unsri tuh mau S2 di Unila dapat beasiswa nggak bisa berarti? Nggak bisa kalau untuk program itu nggak bisa. Gitu. Iya. Jadi hanya alumni Unila yang bisa. Iya. Terus prosesnya Kak Fren, udah paham. Okay. Terus aku mau nanya nih, berapa tahun Kak Fren lulus dari S2 di situ? Jadi sebenarnya masa studi saya itu 1,7 tahun. Oh, cepet banget. 1,7 tahun itu saya udah kompre ujian, cuma memang benar-benar itu kayak bukan ujian ini ya, cuma kita kayak interview gitu, ujian lisan gitu. Cuma sayangnya saya harus pindah jurusan karena alasan tertentu. Ada suatu alasan dan yang memastikan saya harus pindah jurusan ke ilmu lingkungan. Akhirnya saya pindah jurusan ke ilmu lingkungan dan saya menempuh pendidikan di ilmu lingkungan di satu gedung yang sama dengan sumber daya alam. Itu satu angkatan pindah jurusan semua yang 2 angkatan yang pindah. Oh, 2 angkatan. Wow. 2 angkatan yang pindah gitu. Gitu ceritanya. Oh gitu. Terus itu ulang dari pertama atau ngelanjutin aja? Nggak, kan ada beberapa mata kuliah yang bisa dikonversi nih gitu. Jadi teman-teman yang contohnya mau pindah kampus jurusan atau pindah universitas, sebenarnya ada beberapa mata kuliah yang bisa dikonversi gitu. Oh gitu. Jadi nggak ngulang dari pertama? Iya, nggak ngulang dari pertama. Cuma nanti memang tergantung universitas yang kita tuju gitu. Apakah universitas itu bisa meng-ACC mata kuliah tersebut dapat dikonversi atau tidak gitu. Jadi tergantung dari universitas yang kita tuju. Oh gitu. Iya.
Jadi kalau untuk tambahan kemarin cuma 1 semester untuk kuliah, 4 sampai 5 mata kuliah. Itu Terus? kuliah tambahan. Habis itu ujian kompre lagi gitu. Untuk penelitian, karena penelitian saya itu masih berhubungan sumber daya alam dan lingkungan gitu, dan saya organisme tanahnya itu masih berhubungan. Jadi ya tidak banyak perubahan, cuma penambahan variabel aja gitu. Beberapa variabel. Jadi untuk tugas akhirnya tesisnya itu nggak ulang dari pertama lagi gitu? Nggak ulang dari pertama lagi. Cuma ada beberapa teman yang memang benar-benar harus ulang dari awal, karena tesisnya dia itu beda banget gitu topiknya. Gitu. Topik yang waktu di MSDA sama yang di lingkungan. Karena topik itu kan harus berbau ini ya, jurusan kita ya, bidang kita, prodi kita gitu. Gitu. Sesuai bidang lah gitu. Oke. Terus sekarang gimana nih setelah pindah jurusan? Apa yang Kak Fren alami setelah pindah jurusan? Setelah pindah jurusan itu sebenarnya banyak waktu. Jadi di situ juga banyak waktu lagi. Karena kan ketika lulus ini, karena pindah jurusan saya tahun 2020. Dan setelah lulus ini kita disuruh ngurus sertifikat kegiatan, dan itu sebelum pertengahan 2020 ke atas tuh nggak bisa diurus gitu, nggak bisa dimasukin ke sistem gitu. Dan itu hanya 2020 dan 2021 gitu. Dan itu yang bisa dimasukin di sistem. Jadi memang benar-benar untungnya waktu saya nambah kuliah itu yang dikonversikan ada sebagian, dan saya harus mengambil kuliah wajib lagi gitu kan. Dan itu untungnya saya dapat penghargaan Satu Indonesia Award yang bisa sertifikat itu dimasukkan ke dalam sistem gitu. Jadi sekarang untuk lulusan sekarang itu harus ada sertifikat entah itu juara, penghargaan, lomba, seminar, jadi pemateri, international conference, itu bisa dimasukkan ke dalam sistem itu gitu. Jadi sangat membantu banget. Sangat membantu. Terus gimana nih perasaannya Kak Fen ketika sudah lulus dari S2 di Unila? Sebenarnya untuk lulus itu kan belum lama ya, baru 15 Februari kemarin. 15 Februari 2021 untuk yang benar-benar sah resmi lulus ujian tesisnya ya gitu. Nilainya juga udah ada gitu. Perasaannya pasti senang ya. Waktu itu haru banget ya. Terharu banget sampai waktu habis kompre itu kan ada pesan-pesan dari dosen ke saya. Terus saya juga dikasih kesempatan untuk berbicara gitu, dan saya sangat terharu banget dengan pesan-pesan beliau-beliau lah, para pembimbing dan pembahas saya, karena bagi saya mereka itu orang tua saya gitu. Jadi di sini kan memang orang tua saya nggak ada di Indonesia, udah lama nggak ada di Indonesia, jadi mereka adalah orang tua saya, dan saya sangat menghargai perjuangan mereka untuk saya sih, bimbingan, terus masukan-masukan dari beliau-beliau gitu. Terus ada support dari orang tua nggak Kak? Kan orang tua Kakak ada di luar negeri tuh. Kalau untuk orang tua, jadi pada tahun 2017 itu saya udah dilepas sama orang tua. Jadi orang tua tuh nggak support secara finansial. Cuma orang tua itu masih support secara secara semangat, secara dukungan mental, itu orang tua masih support gitu. Dan memang beberapa, kalau nggak salah, karena kan penelitian saya itu adalah international research, jadi saya itu ada project ya, pembimbing satu saya itu ada project bersama dengan teman-teman dari Filipina, dan saya ikut bergabung di project itu untuk penelitian saya. Jadi kayak penelitian saya dan semuanya itu dibiayain oleh project tersebut gitu. Jadi memang untuk penelitian ini memang bisa lebih murah daripada S1. Kalau S1 kan saya biaya sendiri gitu kan. Gitu. Kalau untuk ini orang tua juga untuk penelitian di S2 ini orang tua mungkin membantu sedikit-sedikit sih. Oke. Terus suka duka yang dialami ketika S2 di Unila apa aja? Kalau suka duka yang dialami di Unila, sebenarnya saya waktu masuk kuliah S2 itu ya tahun 2018, saya itu langsung buat buku walaupun masih amatiran dan jelek banget tulisannya. Jadi saya kerjanya ke perpus, itu nyari jurnal, jadi tugas-tugas, buat buku juga gitu. Masih semangat-semangatnya waktu itu kan gitu, masih semester 1 semester 2. Terus semakin kesini itu SK keluar itu semester 2, itu SK keluar tahun 2019, SK keluar. Juli 2019 itu udah penelitian sampai akhir 2019.
dan saya hasilnya itu di awal 2020 gitu. Jadi kalau menurutku pasti ada proses yang panjang juga di S2 ini gitu, banyak yang saya alami juga. Jadi hampir setiap gedung perkuliahan yang ada di Unila ini saya benar-benar banyak momen belajar sih untuk S2, benar-benar momen belajar gitu. Studi kasusnya memang lebih kental lagi gitu. Kita bisa membahas banyak studi kasus dari beberapa negara Afrika, Thailand gitu, yang kayak perubahan lahan gitu. Ternyata nggak cuma di Indonesia, di Thailand juga ada. Mereka malah perubahan lahannya itu ditanami ini obat-obatan ganja gitu. Jadi kalau di Afrika dia perubahan hutan 25 tahun itu berubah banget berapa persen gitu. Itu benar-benar ada perubahan nyatanya di situ gitu. Jadi benar-benar kasus perubahan lahan itu nggak cuma di Indonesia gitu. Di Afrika, di Thailand dan beberapa negara lain itu juga bermasalah dengan lahan ternyata gitu. Nggak cuma Indonesia. Terus dukanya gimana? Itu senangnya ya bisa belajar kasus dari berbagai negara. Terus dukanya itu saya kalau dipikir-pikir saya malah nggak terlalu ini ya mikirin dukanya ya. Padahal saya senang banget bisa melalui. Saya nggak berpikir itu duka, karena itu semua tantangan itu saya senang aja, enjoy aja menjalaninya gitu, step by step gitu. Entah itu sama teman-teman harus kalau orang Jawa itu ya harus bercocok tanam lah ya, bareng-bareng. Terus nanti hasilnya bisa dikonsumsi bareng-bareng. Itu malah seru-seruan aja sih gitu. Itu pun di semester 4 lah udah mulai sama teman-teman gitu untuk untuk lebih main ya. Kalau main dan bercocok tanam ya. Kalau untuk semester 1, semester 2, semester 3 itu kan sibuk banget gitu. Itu puncak-puncaknya di situ untuk S2 kan gitu, semesternya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, aku mau nanyain tentang peran orang tua, peran sahabat, dan peran dosen di kehidupannya Kak Fren. Peran orang tua di kehidupan Kak Fren ya. Jadi kalau ibu ya, khusus ibu. Jadi sebenarnya ibu tuh kayak menata pemikiran saya sebenarnya. Menata pemikiran saya dalam arti gini. Ibu saya itu orangnya selalu aku curhatin gitu. Ma, kalau gini-gini gimana ya? Gitu. Kalau gini-gini gimana ya? Teman seperti ini gimana ya? Gitu. Teman yang menjauh, teman yang benci, itu bagaimana ya? Karena saya sistemnya kalau ada yang benci satu orang itu pasti kepikiran gitu. Kepikiran akhirnya nggak bisa tidur gitu. Makanya kata ibu saya ya harus, namanya setiap orang masih ada pro dan kontra gitu, nggak bisa disukain semua gitu. Jadi memang benar ibu itu pendekatannya lebih ke emosional, ke spiritual, ke mental gitu. Kalau ibu gitu. Terus? Kalau ayah sebenarnya kalau untuk minta uang ya, dulu waktu S1 kan masih minta uang ya. S1 itu sebenarnya kalau sama orang tua itu royalnya ke bapak ya. Kalau mama itu kadang suka detail untuk nanya uang ini buat apa gitu kan gitu. Kalau bapak langsung kasih tanpa meminta buat apa gitu. Harus pusing kayaknya kalau bapak. Iya. Bener juga ya gitu. Jadi memang enjoynya di situ. Terus lebih sering nasehatin sih, banyak nasehatin, lebih ngasih masukan seperti itu sih. Kalau untuk sahabat itu karena orang tua saya kan kerja ya selama 12 tahun di Arab Saudi, jadi lebih dekat maksudnya sehari-harinya itu lebih dekat ke teman gitu, dalam arti yang setiap hari tatap muka gitu kan, sahabat-sahabat itu hampir ada juga ya teman yang setiap hari berantem tapi baikan lagi, namanya juga teman, udah kayak saudara gitu ya, wajar lah kalau berantem baikan. Dan peran-peran sahabatku luar biasa, ada Pandawa 5, ada zebra gitu. Jadi jasa mereka emang luar biasa banyak sih. Saya nggak pungkirin, benar-benar banyak jasa mereka. Betul. Kalau untuk dosen ya tadi ya. Yeah. Untuk dosen, saya nggak tahu ya kalau nggak ada bimbingan dosen, mungkin saya bakal jelek banget dalam arti. Karena kan dosen itu nggak cuma memandu kita dalam ini ya, ilmu pengetahuan saja gitu kan, mereka juga menasehati kita, membimbing kita, mengkritik kita gitu. Kalau ada yang jalannya kurang lurus bentar dikritik sama dosen. Jadi ya sebenarnya orang tua, sahabat, dosen itu adalah satu kesatuan yang dimana kita kalau bisa nyerap aura mereka, ilmu mereka, kritikan mereka, saran mereka, itu kita bisa naik satu level gitu. Gitu. Dan memang benar-benar harus dinikmatin sih, di enjoy aja lah gitu.
Oke, cukup sampai di sini dulu ya tentang S2-nya Kak Frendika. Untuk tema yang selanjutnya kita bakal lanjut ke YouTube selanjutnya. Oke, terima Oke, kasih banyak. Assalamualaikum.